Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 akan memaparkan laporan hasil praktikum IPA. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nabila Zahra. Yang kedua ada Tania Febrianti Utami. Yang ketiga ada Nandia Putri Madina. Yang keempat ada Oktavia. Dan yang kelima ada Fitria Mardi Restuningsih. Alat dan bahan pada praktikum. Yang pertama itu ada 2 buah gelas, yang kedua batu atau kerikil, ketiga kelereng, dan yang keempat itu ada air mineral, dan yang terakhir ada penggaris. Adapun langkah-langkah praktikum sebagai berikut. Yang pertama, masukkan air ke dalam gelas dengan sama rata. Lalu masukkan batu ke dalam gelas yang berisi air. Dan yang ketiga itu masukkan kelereng ke dalam gelas yang berisi air. Lalu ukur perbedaan gelas yang berisi kelereng dan gelas yang berisi batu. Gelas berbeda, yang batu lebih naik dibandingkan yang kelereng. Kesimpulannya, air dapat menempati ruang, yang artinya air mampu berubah bentuk sesuai dengan wadah yang ditempatkan. Alat dan bahan pada praktikum kedua. Ada gelas dan timbangan, ada air mineral, dan ada pun langkah-langkah praktikum. Yang pertama, timbang gelas kosong. Setelah ditimbang beratnya 10 gram. Lalu isi air ke dalam gelas dan ditimbang beratnya 400 gram. Kesimpulannya, air memiliki berat yang dapat diukur di mana hasilnya didapat dari selisih wadah berisi air dengan wadah kosong tersebut.
Teteskan sedikit air pada bagian tengah bejana serbaguna dalam keadaan mendatar. Kemudian, amati keadaan air dalam bejana serbaguna. Naikkan salah satu tepi bejana serbaguna dan amati keadaan air dalam bejana serbaguna. Kemudian, naikkan tepi lain bejana serbaguna dan amati keadaan air dalam bejana serbaguna. Selanjutnya, kita akan mengamati keadaan air pada selang plastik. Langkah yang pertama, isilah selang dengan air berwarna. Kemudian, letakkan selang di atas meja dengan posisi mendatar. Setelah itu, amati keadaan air dalam selang plastik. Selanjutnya, naikkan ujung selang bagian kanan, sehingga bagian ujung kanan lebih tinggi dibanding bagian ujung kiri. Lalu amati keadaan air dalam selang plastik. Selanjutnya, naikkan ujung selang bagian kiri sehingga bagian ujung kiri lebih tinggi dibanding bagian ujung kanan. Lalu amati keadaan air dalam selang plastik. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hal ini dikarenakan adanya gaya gravitasi bumi dan dikarenakan air memiliki sifat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Saya dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil video praktikum IPA DST mengenai larutan zat. Berikut hasil videonya. Baik, di sini ada bahan-bahan dan alatnya. Yang pertama ini ada pasir, lalu ada gula, kemudian yang terakhir ada garam, lalu bahan utamanya yaitu air, dan alat pengaduk sendok. Pertama-tama kita masukkan air terlebih dahulu di gelas pertama, kedua, dan ketiga. Lalu di gelas pertama saya akan masukkan garam, di gelas kedua saya akan masukkan pasir, lalu di gelas ketiga saya akan masukkan garam, gula, kemudian kita aduk. Yang terakhir pasir. Di sini sudah ada 3 gelas, terlihat bahwa di gelas A yang tadi kita larutkan garam sudah terlarut dengan air. Lalu di gelas kedua tidak terjadi larutan air. Lalu yang ketiga di gelas yang berisikan gula sama seperti
gelas yang berisikan garam. Terlihat bahwa masih ada pasir karena ada batu-batuan, jadinya tidak larut. Ya, seperti itu. Isilah gelas plastik dengan air sampai 3/4 bagian. Kemudian tiuplah balon sampai agak mengembung. Lalu, masukkan balon yang telah ditiup ke dalam gelas plastik berisi air. Kemudian, tekan balon tersebut dan amati yang terjadi. Selanjutnya, lubangi balon dengan menggunakan jarum. Kemudian, isilah balon tersebut dengan menggunakan air. Setelah itu, masukkan salah satu ujung selang ke dalam balon. Lalu, tiuplah balon tersebut melalui ujung selang. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa air dapat menekan ke segala arah. Hal ini dibuktikan pada percobaan yang telah dilakukan, seperti balon yang sulit untuk sampai pada permukaan gelas plastik yang berisi air karena adanya tekanan dari air, dan juga dapat dilihat dari balon yang telah dilubangi dengan jarum, lalu balon tersebut ditiup menggunakan selang, maka pancaran air akan keluar dari daerah yang berlubang. Di sini saya akan melaporkan praktikum air meresap dari celah-celah. 6. Alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu yang pertama ada bejana, ada kertas, lalu ada kapur, ada plastik, kain, air, dan juga penggaris. Yang pertama, masukkan air ke dalam bejana hingga penuh. Air penuh, masukkan penggaris, lalu perhatikan apakah penggaris meresap air atau tidak. Setelah itu, masukkan kapur ke dalam bejana dan perhatikan apakah kapur menyerap air dari celah-celah atau tidak. Lalu masukkan plastik ke dalam bejana. Setelah itu, masukkan kertas ke dalam bejana dan perhatikan apakah kertas menyerap air atau tidak. Lalu, masukkan kain ke dalam bejana dan perhatikan apakah kain meresap air atau tidak. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu bahwa kain, kapur, dan kertas dapat meresap air karena
Kain, kapur, dan kertas memiliki celah-celah yang bisa dimasuki oleh air, dan sedangkan penggaris dan plastik tidak dapat menyerap air, karena penggaris dan plastik tidak memiliki celah-celah untuk meresap air. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra. Saya dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil praktikum IPA di SD mengenai benda yang tenggelam, menyelam, dan terapung di dalam air. Berikut hasil videonya. Baik, di sini ada alat dan bahannya, yaitu di sini ada air. Terus saya mengambil 3 butir telur ayam. Lalu ada garam. Dan ada 3 gelas yang nanti akan diisikan air. Baik, yang pertama kita masukkan air. Kemudian masukkan garam. Untuk gelas A, kita masukkan garam sebanyak mungkin. Lalu diaduk. Lalu setelah itu kita masukkan telurnya. Lalu yang kedua kita masukkan garam. Tidak terlalu banyak seperti gelas pertama. Lalu masukkan telur. Ketiga, hanya memasukkan telur ke dalam air. Tenggelam. Baik, di sini sudah ada 3 gelas yang sudah saya praktikkan sebelumnya. Di gelas pertama ini sudah terlihat telurnya terapung, bagian atas telurnya sudah terlihat. Ini terapung. Lalu gelas yang kedua hanya terlihat belayang, tidak terlihat atasnya. Lalu gelas ketiga ia tenggelam, telurnya tenggelam.